Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma'badu. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ila akhir umur. Semoga tetap diberikan kesehatan, kesejahteraan, ekonomi yang mapan, dan kelancaran rezeki ila akhir umur. Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia dan sahabat-sahabat saya yang ada di luar negeri, khususnya di Malaysia, yang telah memberikan masukan pada saya kemarin untuk tidak merokok di depan kamera. Maka dari itulah saya pada malam hari ini tidak melakukan merokok itu. Karena memang pertama, saya memang karena tidak punya rokok pada saat ini. Malaysia ini adalah sebuah negara yang unik, saya kira. Di sana adalah sebuah negara yang berbentuk seperti kerajaan, tapi dikelola oleh Perdana Menteri yang saat ini dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ini adalah seorang ekonom terkenal di dunia pada saat itu. Ketika Dr. Mahathir menjabat Perdana Menteri di Malaysia, maka yang mengelola perekonomian, Menteri Ekonomi di Malaysia itu adalah Dr. Anwar Ibrahim. Tapi lagi-lagi kalau kita berbicara hubungannya Malaysia dan Indonesia ini, kita akan banyak menemukan hal-hal yang sangat luar biasa. Semisal bagaimana banyak para pemimpin-pemimpin di Malaysia ini berguru pada pemimpin-pemimpin Indonesia. Katakanlah bahwa Malaysia itu adalah murid dari orang-orang Indonesia atau dari pemimpin Indonesia. Dr. Mahathir ini sangat mengagumi seorang Soekarno. Bahkan Mahathir Muhammad ini sangat bangga jika dikatakan sebagai Soekarno kecil. Karena pada saat itu Soekarno ini mampu memberikan motivasi luar biasa untuk membangunkan ghairah atau semangat para pejuang-pejuang kemerdekaan di dunia internasional. Banyak pemimpin Malaysia ini yang mengagumi pemimpin Indonesia, katakanlah seperti B.J. Habibie misalkan, sangat dikagumi oleh pemimpin Malaysia. Dalam artian apa? Bahwasanya kita ini negara Indonesia ini, bangsa Indonesia ini tidak boleh kerdil atau tidak bolehlah kita ini pesimis di depan bangsa manapun. Apalagi di depan Malaysia misalkan, orang-orang Malaysia. Walaupun kita bekerja, walaupun kita mencari nafkah di sana, tapi kan kita bekerja di Malaysia itu bukan ngemis-ngemis. Mungkin tanpa pekerjaan orang-orang Bangladesh atau pekerjaan orang-orang India dan Indonesia, maka sulit bangunan-bangunan ini dicapai seperti saat ini yang ada di negara Malaysia. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur Indonesia ini, kemerdekaan Indonesia ini telah mencapai 79 tahun. Kalau ukuran Indonesia ini udah tua. Dan ini lebih tua daripada umur Malaysia dan Singapura. Dan saya kira pada saat ini Malaysia itu harus membalas budi untuk warga Indonesia. Karena dulu para pemimpinnya itu banyak belajar ke pemimpin Indonesia. Sehingga mereka banyak menyerap ilmu-ilmu dari Indonesia. Dan sekarang justru orang Indonesia bukan pergi mengajar lagi ke Indonesia, tapi melakukan kuli bangunan, pekerja keras. Banyak orang-orang Indonesia yang mengerjakan pekerjaan keras di Malaysia tersebut. Walaupun pada zaman dahulu banyak orang-orang Malaysia tersebut yang melakukan pentelaahan atau mengkaji secara serius di bumi Nusantara ini, di bumi Indonesia ini. Pada saat ini sebenarnya kalau kita mau objektif, maka untuk orang-orang Malaysia paling tidak hargailah kakaknya ini. Indonesia ini kan sebagai kakak di diri negara Malaysia. Walaupun secara nilai
tukar uang Malaysia lebih jauh 3 kali daripada nilai tukar uang di Indonesia. Tapi berkat jasa Indonesia inilah Malaysia ini mampu pada saat ini membangun sebuah peradaban, membangun sebuah kemajuan yang mungkin tidak pernah terbayangkan di sebelum-sebelumnya. Karena sejak tahun 90 itu Malaysia ini sudah mulai bangkit dan melakukan resiliensi yang luar biasa pada saat itu, sehingga ekonominya makmur, sehingga di sana tidak hanya mengandalkan ijazah, kamu ijazah apa, S1, S2, S3, tapi yang diutamakan di sana adalah skill, kemampuan, dan kewarganegaraan Malaysia itu sendiri. Para sahabat bisikan dari langit dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia saat ini telah bangkit sebangkit-bangkitnya. Setelah era reformasi, kita memiliki pemimpin Abdurrahman Wahid yang telah banyak memangkas sesuatu hal-hal yang tidak baik. Sekitar kurang lebih Abdurrahman Wahid ini memimpin 2 tahun Indonesia. Gus Dur ini sekitar kurang lebih 2 tahun memimpin Indonesia, tapi banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang telah dilakukan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini. Lalu kemudian kepemimpinan itu dibangun lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalkan. Dibangun demokrasi dibuka secara besar-besaran, para guru-guru diangkat derajatnya pada saat itu. Lalu di kemudian hari setelah masa SBY lepas, maka Jokowi lah yang memimpin pemerintahan ini selama 10 tahun, sehingga banyak infrastruktur yang dibangun, dan masa puncaknya adalah membangun IKN hanya dalam waktu tertentu. Bahkan kabarnya sekarang IKN ini membangun sebuah masjid yang menghabiskan 900 miliar yang dibangun selama 400 hari. Dan ini adalah menjadi ikon dan sebuah kebanggaan nantinya bahwa Indonesia akan mampu sejajar dengan negara-negara superpower dunia. Karena bagaimanapun Indonesia ke depannya akan menjadi negara superpower, entah itu masuk di 5 besar dunia atau masuk di 3 besar dunia, dan menjadi sebuah negara yang akan menjadi berembuk nantinya ketika memberikan keputusan-keputusan dalam dunia konflik internasional maupun dalam kebijakan-kebijakan dunia internasional nantinya. Maka rakyat Indonesia tidaklah boleh pesimis bahwa kita ini adalah bangsa kerdil, bangsa kecil, atau bangsa yang terbelakang. Tidak boleh seperti itu. Kita harus ingat nenek moyang kita, leluhur kita, bagaimana kejayaan itu pernah kita pegang di sebelum-sebelumnya. Inilah kesempatan besar kita di kemudian hari, di 5 tahun yang akan datang, di 10 tahun yang akan datang, bahwa Indonesia sangatlah pantas memegang sebuah peradaban dunia ini, dan sangatlah pantas memimpin peradaban dunia internasional pada abad 21 ini dan pada abad-abad selanjutnya. Ketika negara-negara Islam, negara-negara Timur Tengah banyak terjadi konflik-konflik besar, maka Indonesia satu-satunya dan salah satunya yang stabil, tidak pernah mengalami gejolak-gejolak politik atau gejolak-gejolak benturan-benturan peradaban yang terlalu panas seperti di Lebanon misalkan, atau seperti di Baghdad, atau seperti di Libya, atau seperti di Syria. Ini adalah sebuah tanda bahwa Indonesia ini mampu menjaga negerinya dengan sebuah stabilitas yang sangat mumpuni dan layak pada nantinya untuk memimpin peradaban dunia. Para sahabat bisikan dari langit dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan tadi bahwasanya kita ini adalah kakak dari negara jiran tersebut. Walaupun sekarang film Upin Ipin sangatlah populer di Indonesia misalkan, tapi jangan lupa bahwa banyak film-film Indonesia juga populer di Malaysia dan bahkan menjadi rujukan di Malaysia. Sehingga apa? Bahwa kebersinambungan, simbiosis mutualisme, saling membutuhkan itu
antara kakak dan adik ini akan terus berjalan selama-lamanya, sehingga satu sama lain negara tersebut saling menghargai tanpa saling menyakiti ke depannya. Sehingga terciptalah kita ini sebagai saudara menjadi sebuah saudara yang sangat rukun, tanpa menindas, tanpa yang kuat itu menindas yang lemah, dan tanpa yang lemah itu selalu meminta-minta pada yang kuat. Sekian, wallahu a'lam.